Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah, nikmat sehat afiat, nikmat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini petanda kita hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kita sambung kajian kita seputar daripada pembukuan atau pendataan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di pertemuan terakhir kemarin sudah kita sampaikan bagaimana sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat semangat, sangat antusias sekali dalam menerima hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya juga kita sebutkan bagaimana metode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian hadis kepada murid-murid beliau, yaitu sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnalah di situ hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikannya dengan metode yang sangat luar biasa. Bahkan seperti yang kita sampaikan, ada satu ulama itu yang mengarang satu kitab khusus untuk menyebutkan contoh-contoh bagaimana metode Nabi dalam mengajar. Metode Nabi dalam mengajar. Bagaimana Nabi ketika mengajar kadang memberikan contoh. Kadang Nabi memberikan isyarat. Kadang Nabi melontarkan pertanyaan kepada sahabat-sahabat. Ini semua metode Nabi besar Muhammad SAW yang sangat sempurna dalam menyampaikan hadis-hadis beliau. Nabinya sempurna, kemudian sahabatnya juga luar biasa semangat dalam menerima hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai di situ, ketika kita membuka kitab sejarah akan kita dapatkan bagaimana sahabat Nabi ketika mereka menerima hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat menjaga hadis tersebut. Termasuk salah satu bentuk atau contoh bagaimana sahabat menjaga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Muhammad bin Sirin. Beliau berkata bahwasannya dulu sahabat-sahabat dulu sebelum zaman beliau, yaitu abad pertama, akhir-akhir abad pertama, mau mulai abad kedua. Kata Muhammad bin Sirin, dulu sahabat itu ketika meriwayatkan hadis mereka atau menerima hadis, mereka tidak bertanya siapa perawi hadis ini. Kenapa mereka tidak bertanya? Karena dulu di zaman awal-awal sahabat atau zaman ketika Nabi baru meninggal dunia, belum banyak kelompok-kelompok sesat. Maka mereka seperti yang kita sampaikan, bahwasanya sahabat saling meriwayatkan hadis. Mereka tidak perlu bertanya siapa perawi ini. Ketika misalkan Jabir bin Abdullah
Beliau mendengarkan hadis dari sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Anis atau bin Unais di Mesir, cerita yang kemarin. Itu Jabir nggak nanya lagi ke Abdullah, bagaimana hafalanmu, atau ngecek lagi Abdullah ini orangnya apa namanya sholat atau tidak, nggak perlu. Kenapa? Karena yang dihadapinya atau yang di depannya adalah sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kata Muhammad bin Sirin dan sebelumnya yang mengucapkan adalah Anas bin Malik, ketika di akhir zaman sahabat, akhir-akhir abad pertama, di situ mulai. Tentunya ini termasuk pemicu kelompok-kelompok sesat ini urusan politik. Jadi urusan politik siasat di abad pertama, akhir abad pertama itu memicu banyaknya muncul kelompok-kelompok sesat. Sehingga akhirnya kata Anas bin Malik, kalau dulu kami meriwayatkan hadis, menerima atau ingin meriwayatkan hadis, tidak bertanya lagi siapa orang yang di depan kami, namun sekarang berbeda. Ini bukan sembarangan, bukan sembarang omongan. Ini adalah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik termasuk sahabat Nabi yang hidupnya lumayan agak lama. Termasuk sahabat Nabi yang umurnya agak tua. Ya, termasuk sahabat Nabi yang terakhir meninggal itu Anas bin Malik. Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas itu ketika Nabi meninggal umurnya 18 tahun atau 9 tahun, afwan, 20 tahun atau 21 tahun. Umurnya 20 tahun atau 21 tahun. Beliau meninggal umurnya 90 tahun lebih. Bahkan ada yang meriwayatkan di atas 100 tahun. Berarti kan beliau hidup setelah Nabi kurang lebih 80 tahun. Makanya di akhir hayat Anas bin Malik, di situ mulai banyak konflik politik, akhirnya muncul kelompok-kelompok sesat. Setiap kelompok ingin mengatakan merekalah yang benar, merekalah ahlus sunnah wal jamaah, sehingga mereka terpaksa untuk memalsukan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situ kata Anas, di zaman aku sekarang ini, kalau dulu kami ketika menerima hadis tidak bertanya siapa kamu, dan ketika meriwayatkan hadis kami juga tidak bertanya siapa kamu, siapa murid di depannya ini. Namun di zaman sekarang kata Anas, zaman akhir hayat beliau berbeda. Kelompok sesat di mana-mana, maka ketika kami menerima hadis dari satu perawi kami tanya siapa kamu, begitu. Ditanya dulu, pengen tahu biografinya, gitu. Kemudian ketika Anas bin Malik dan sahabat lain yang hidup di zaman tersebut ingin meriwayatkan hadis tidak kepada sembarangan orang. Mereka tanya, yang mau mendengar hadis dari Anas bin Malik datang misalkan ke rumah Anas, minta hadis, minta dengarkan hadis dari Nabi. Anas bertanya, siapa kamu? Dari mana kamu? Dites dulu, pengen tahu biografinya. Ini kelompok sesat atau bukan? Kalau Anas melihat oh ini bukan kelompok sesat, maka diriwayatkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anas tahu wah ini kelompok sesat, ini Khawarij, ini apa? Ini Syiah atau Rawafid, ini Qadariyah, banyak kelompok sesat pada zaman itu, ya maka tidak beliau berikan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ini adalah apa benda atau bentuk penghargaan Anas bin Malik kepada hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sembarangan. Ini sesuatu yang sangat berharga. Pondasi kedua di dalam syariat Islam yaitu adalah hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah masyaallah hadirin termasuk salah satu bagaimana contoh bagaimana sahabat Nabi menjaga, merawat hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka menerimanya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan metode tersebut akhirnya di abad kedua dipakai oleh para ulama tabi'in untuk apa? Untuk membuat kaidah-kaidah ilmu hadis agar perawi-perawi hadis bisa tersaring melalui kaidah-kaidah tersebut. Dari mana ulama abad kedua atau tabi'in, orang yang tidak ketemu dengan Nabi,
tapi ketemu dengan sahabat Nabi, mereka bisa membuat kaidah. Sampai sekarang itu ada kaidahnya. Kita kalau belajar ilmu hadis akan kita ketahui bagaimana kaidah-kaidah agar satu hadis dari Nabi bisa kita terima. Dari mana ulama-ulama abad kedua membuat kaidah tersebut? Mereka melihat dari amaliyah, praktek yang dipraktekkan oleh sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka membuat kaidah-kaidah. Pertama, nggak boleh bohong. Kalau ada perawi suka bohong, maka nggak diterima hadisnya. Hafalannya harus kuat dan seterusnya. Bukan itu pembahasan kita pagi hari ini. Kemudian, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bentuk bagaimana sahabat menjaga hadis Nabi besar Muhammad SAW, yaitu adanya tadwinul hadis, penulisan dan pembukuan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kajian kita di bulan suci Ramadan ini temanya seputar sejarah pembukuan atau penulisan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk daripada sahabat menjaga hadis Nabi, mereka mencatat hadis-hadis yang mereka dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita menyebutkan lebih dalam tema ini, perlu kita ketahui sebelumnya bahwasannya penulisan atau metode menulis itu untuk orang zaman dulu, dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Nabi Muhammad sampai ke abad 1 dan 2, itu metode menulis bukanlah metode utama untuk mereka menerima atau melekatkan hafalan mereka, maklumat yang mereka terima. Tidak. Mereka itu ketika menerima hadis, orang-orang dulu itu jarang sekali yang banyak bisa menulis. Itu jarang. Orang dulu, metodenya itu bukan pakai tulisan. Mereka tidak mengandalkan tulisan. Apa yang mereka andalkan? Yang mereka andalkan hafalan. Itu orang dulu. Dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Nabi, sampai ke abad pertama dan abad kedua. Bahkan sampai ke abad ketiga masih banyak ulama yang mengandalkan hafalan. Cuman di abad ketiga sudah banyak ulama yang mulai menulis begitu. Jadi perlu kita ketahui bahwasannya orang dulu itu tidak mengandalkan tulisan ketika mereka menerima satu maklumat, tapi yang mereka andalkan adalah hafalan. Ada yang bisa menulis, banyak yang bisa menulis, cuma bukan itu andalan mereka. Makanya diceritakan, ini termasuk salah satu cerita bagaimana kuatnya hafalan orang dulu, imam kita, Imam Asy-Syafi'i, yang kita pakai mazhab beliau, itu diriwayatkan Imam Syafi'i kalau menghafal, misalkan di depan beliau ada kitab, 2 halaman, halaman yang kedua, lembaran kedua itu ditutup sama tangan beliau. Beliau mau menghafal halaman yang pertama, halaman yang keduanya ditutup dulu. Kenapa? Takut kejingok, laju kehafal halaman kedua. Biar hafalannya tidak kacau, maka halaman yang kedua ditutup pakai tangan, biar nggak kelihatan, biar tidak terjingok. Yang dijingok jadi halaman pertama B. Sekali jingok langsung hafal Imam Syafi'i. Kenapa beliau takut melihat halaman kedua? Takutnya nanti tidak beraturan hafalannya. Karena beliau kalau melirik saja ke halaman kedua, maka halaman kedua itu langsung masuk ke hafalannya. Itu saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Ini cerita sangat terkenal sekali. Jadi beliau kalau ngafal caranya, halaman kedua beliau tutup. Beliau baca dulu halaman pertama, sekali baca langsung hafal, baru buka halaman kedua. Biar teratur hafalannya. Saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i. Ketika beliau melihat satu kali tidak hafal, langsung ngerengek ngadu ke gurunya, guru hafalan aku susah sekarang. Susahnya itu sekali jengok idah. Sekali melihat tidak hafal, kata Imam Syafi'i, itu hafalan aku udah susah, rusak udah. Akhirnya makanya ada cerita terkenal, beliau datang ke gurunya minta tips agar hafalannya kembali kuat. Artinya sekali melihat langsung hafal, dikasih arahan oleh gurunya, salah satunya untuk jauh dari maksiat.
Ini bukti betapa kuatnya hafalan orang dulu. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah ulama yang pertama kali di abad kedua yang menulis dan mengumpulkan hadis Nabi. Bakal kita sebutkan nanti. Itu beliau diriwayatkan, beliau sendiri yang menceritakan. Aku itu kalau hari lebaran, orang sibuk, sanjo-sanjo sibuk, kumpul-kumpul, aku tidak. Kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Terkenal ulama abad kedua yang banyak mengumpulkan hadis Nabi. Kata beliau, aku datangi rumah guru-guruku. Kadang dalam satu hari aku mendatangi 10 rumah dari guruku. 10 guru dia datangi. Tanpa membawa alat tulis. Imam Ibn Syihab Zuhri datang ke guru pertama dengar 20 hadis. Habis itu beliau ke guru kedua. Sampai ke guru terakhir 10 guru. Kata Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, demi Allah ketika aku selesai dari guru yang ke-10, aku masih ingat semua. Guru pertama tadi hadisnya apa be? Guru kedua tadi hadisnya apa be? 20-30 hadis. Beserta sanad-sanadnya. Bukan hanya hadis. Tak kacau hafalannya. Ingat jadi. Jadi begitu. Ingat contoh ketiga. Ini biar kita makin yakin bahwasanya orang dulu tidak butuh penulis, tidak butuh tulisan. Yang diandalkan hafalan. Al-Imam Al-Bukhari yang mengumpulkan Sahih Al-Bukhari. Sering kita dengar ini hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari kan begitu. Ulama di abad ketiga, Imam Bukhari ini abad ketiga. Diriwayatkan kuatnya hafalan Bukhari ketika beliau tiba di kota Baghdad. Baghdad waktu itu penuh dengan ulama. Ulama dari kota Baghdad kumpul 10 ulama ingin mengetes Bukhari. Benar ni lah Bukhari ini hebat. Soalnya sebelum Bukhari nyampe ke Baghdad, kabarnya sudah kemana-mana. Sudah terkenal nama Bukhari. Ketika Imam Bukhari mau masuk ke Baghdad, 10 ulamanya sepakat. Ulama hadis. Kita tes. Benar ni lah Bukhari ini kuat. Hafalannya hebat ilmu hadisnya. Akhirnya setiap satu ulama dari 10 ulama ini mereka mengeluarkan 10 hadis beserta sanadnya tapi diacak. Ulama pertama nomor 1 10 hadis pakai 10 sanad. Cuman sanad dan matannya itu dibedakan. Sanad itu perawinya Pak maksudnya. Ya, sanad itu perawinya. Dari sahabat, muridnya begitu. Hadisnya dipisah dengan perawinya, dicampur aduk. Kalau 10 orang, berarti satu orang 10 hadis, 100 hadis. 100 hadis dicampur aduk hadisnya beserta sanadnya, disilang jadi. Sanad yang seharusnya untuk hadis pertama dipakai perawinya untuk hadis yang ke-50 misalkan. Hadis seharusnya untuk sanad yang ke-100 dipakai ke sanad hadis yang nomor 20. Disilang. Akhirnya datanglah Bukhari. Dipanggil atau ditemui oleh 10 ulama hadis ini. Kami ingin menyampaikan 100 hadis kepadamu. Tolong koreksi wahai Bukhari. Nah, ulama yang pertama ini menyebutkan 10 hadis beserta sanadnya, beserta perawinya dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai ke Nabi. Tapi diacak semua. Hadisnya beda, sanadnya beda, perawinya beda. Kata Bukhari, aku tidak tahu hadis itu. Ulama kedua 10 hadis. Kata Bukhari, aku juga tidak tahu hadis itu. Sampailah ulama ke-10 genap 100 hadis. Kata Bukhari, aku tidak tahu hadis kalian. Dikira sama 10 ulama ini ya Bukhari ini cuman terkenal hebat padahal tidak hebat niat. Akhirnya kata Bukhari, aku tidak tahu semua hadis kalian, tapi yang aku tahu dikembalikan semua matan hadisnya ke sanad semulanya. Tapi yang aku tahu hadis, misalkan Ustadz pertama, hadis tadi yang kau sebutkan nomor 1, itu hadis itu sanadnya bukan itu, salah itu. Sanad atau perawi hadis yang kau sebutkan ada di Ustadz nomor 5. Hadis nomor 5, itu. Dibalikkan semua. Saking kuatnya hafalan Bukhari. Jadi beliau tahu semua. Ini hadis diacak dan beliau kembalikan semua di posisinya masing-masing. 100 hadis. Kata Imam Ibn Hajar mengomentari cerita ini, yang lebih heran, yang harus kita lebih heran lagi, Cak Mano Bukhari hafal 100 hadis yang diacak itu. Kan dia sekali dengar cuma.
Ustadz pertama menyebutkan 10 hadis, Bukhari dengar. Sampailah Ustadz ke-10, 100 hadis. Itu Bukhari hafal nggak loh? Sanad yang diacak-acak itu hafal. Jadi hadis dan sanad perawi yang rusak, beliau langsung hafal. Apalagi yang benarnya. Ini menunjukkan betapa kuatnya hafalan Imam Bukhari, ulama dari abad ketiga. Oh, Ustadz, cuman ulamanya berarti yang kuat hafalannya tidak. Bukan cuman ulama, diriwayatkan Khalifah Harun ar-Rasyid juga memiliki hafalan yang sangat kuat. Beliau ini di abad kedua, Harun ar-Rasyid. Karena apa namanya? Daulah Abbasiyah, daulat kerajaan Abbasiyah itu mulai muncul di abad kedua dan Harun ar-Rasyid khalifah ketiga, khalifah ketiga atau khalifah keempat dari daulah Abbasiyah. Diriwayatkan Harun ar-Rasyid itu sekali mendengar langsung hafal. Harun ar-Rasyid sekali dengar langsung hafal. Dan dia punya budak lanang, budak itu hamba sahaya, 2 kali dengar langsung hafal. Dia punya budak perempuan, hamba sahaya perempuan, 3 kali dengar langsung hafal. Akhirnya Imam Harun ar-Rasyid, ibu kota Daulah Abbasiyah kan di Baghdad. Di Baghdad penuh dengan ulama, penuh dengan syuara, penyair. Akhirnya Harun ar-Rasyid ingin jahil dengan para penyair. Nak ngerjai para penyair. Kata Khalifah Harun ar-Rasyid, barang siapa, umumkan ini. Khalifah mengumumkan, barang siapa yang bisa mengarang satu qasidah syair dan betul itu adalah karangannya, maka aku akan berikan emas seberat apa dia menulis syair tersebut. Misalkan dia nulis syair tadi di batu, berapa kilo batu itu, aku unjuk emas berapa kilo. Dia nulis di kayu, kayu tadi berapa kilo? 10 kilo, aku unjuk emas 10 kilo. Jadi tergantung dia nulis syairnya di mana. Tak kata yang nulis di kertas atau di kulit, ada yang nulis di batu, ada yang nulis di kayu, berat. Karena khalifah janjinya apa? Syair qasidah karangan, betul karangannya, dan ditulis di tempat yang berat, seberat apapun tempat itu, maka akan diberikan balasan emas. Datang sikok-sikok penyair. Datang satu penyair membacakan qasidahnya, didengar langsung oleh Harun ar-Rasyid. Selesai penyair ini nyampaikan qasidah syairnya, kata Harun ar-Rasyid, ini syair bukan syair kau. Kata penyairnya, aku baru semalam ngarang ini. Demi Allah, ini syair aku, Khalifah. Tidak, ini bukan syair kau. Kau pengen buktinya? Aku tahu itu syair bukan syair kau. Aku hafal syair itu. Padahal dia sekali dengar apa? Tidak percaya kalau aku hafal, kata Harun ar-Rasyid, disebutkan 50 bait disebutkan. Sampai selesai. Bingung penyair ini. Penyair ini tidak bohong. Aku baru semalam selesai ngarang ini, syair ini, betul ini syair aku. Kata Harun, bukan, buktinya aku udah hafal. Akhirnya kata Harun, masih tidak percaya. Nah, di samping aku ada hamba sahaya laki-laki, budakku juga hafal. Nah, budaknya tadi kan 2 kali dengar. Dia udah dengar dari penyair asli dan dari Harun, maka dia juga hafal. Kata Harun Rasyid, dengar, dibaca sama budaknya. Hafal juga, tambah bingung penyair. Tidak percaya juga, budak perempuanku. Ini dicatat oleh ulama, masyarakat cerita. Budak perempuanku juga hafal qasidah yang kau barusan sebutkan. Budak perempuannya harus 3 kali dengar. Udah 3 kali dengar kan? Hafal. Udah, mental. Bukan sihir kau itu, bohong. Tuh. Sampai puluhan penyair dijahili, dikerjai sama Harun ar-Rasyid. Akhirnya terdengarlah cerita ini, tantangan ini oleh penyair yang sangat terkenal di zaman itu, yaitu Al-Imam Al-Asma'i. Akhirnya beliau tahu triknya. Aku tahu Harun ini termasuk orang yang sekali dengar langsung hafal. Makanya dak katik yang masuk, dak katik yang gol penyair di depan Harun. Kenapa? Dia sekali dengar hafal. Kata Imam Asma'i, sastrawan tinggi di zamannya, aku akan karang syair yang Harun tak bakal bisa hafal sekali dengar. Dikaranglah syair, kata dia, aku nak tulis di tiang yang berat.
tiang yang berat, ditulis syairnya tadi, dan aku jamin kata Imam Asma'i, Harun tak bakal dengar sekali hafal, tak bakal hafal sekali dengar. Dibawa oleh puluhan wong syair tadi, tiang berat dibawa, masuklah ke Harun ar-Rasyid. Tapi Imam Asma'i menutup mukanya, karena kalau Harun tahu yang di depan dia Asma'i terkenal, pasti kalah Harun. Tutup mukanya. Kata Harun, kau punya syair, aku punya syair, karangan kau, karangan aku, coba bacakan. Dibacakan. Dibacakan kurang lebih 20-30 bait. Yang huruf kalimatnya sangat mirip-mirip sehingga Harun bingung untuk menghafalnya. Dibaca oleh Imam Asma'i sekali, Harun keringat dingin langsung. Apa? Ida apa lih? Ini beratnya tiang diangkat oleh puluhan orang. Akhirnya noleh Harun ke budaknya, laki, landang. Kan dia harus 2 kali dengar. Aku kalau sekali dengar tak hafal. Akhirnya Harun nyerah, tak hafal syair tersebut. Kata Harun, kalau aku itu kemas seberat apa yang kau tulis syair kau itu, habis harta karunku. Akhirnya Imam Asma'i membuka topengnya, terkejut Harun, di depannya adalah Asma'i. Kata Asma'i, wahai Khalifah, aku tahu trik yang kau gunakan. Kau itu sekali dengar apa? Yang samping kau 2 kali dengar, yang samping kau yang betina itu 3 kali dengar. Aku dah galak mas, cuman aku minta jangan kau kerjai lagi para penyair, kasihan. Aku dah galak mas. Sudah, akhirnya maafkan. Sekali dengar apa? Ini orang di abad kedua, bahkan budaknya laki-laki 2 kali dengar. Nah, ini menunjukkan bukti bahwasannya, masyaallah hadirin, kita balik ke pembahasan kita, bahwasannya orang dulu itu tidak mengandalkan tulisan. Akan tetapi bukan artinya tidak ada yang bisa menulis. Dari zaman jahiliyah banyak disebutkan sama ulama, banyak orang-orang, contohnya Abu Sufyan, disebutkan Bishr bin Abdul Malik, Qais bin Abdul Manaf, Amr bin Zurarah. 4 orang ini terkenal di zaman jahiliyah, di zaman Nabi. Ya, maksudnya sebelum Nabi dilantik, zaman jahiliyah mereka sudah bisa menulis. Jadi bukan artinya tidak ada yang bisa menulis, tidak. Mereka banyak yang bisa menulis. Tapi bukan itu andalan mereka. Mereka tidak mengandalkan penulisan, yang mereka andalkan adalah hafalan. Di zaman Nabi besar Muhammad, tambah banyak lagi yang bisa menulis. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk belajar menulis. Karena Zaid bin Thabit adalah sahabat yang paling banyak menulis wahyu Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu punya sahabat yang ditugaskan untuk menulis wahyu, jumlahnya sampai 40 orang. 40 orang Nabi khususkan tugas mereka untuk menulis wahyu. Karena Nabi setiap menerima Al-Quran langsung disampaikan kepada penulis wahyu, ditulis sama Nabi. Al-Quran ini kalau masih sedikit ingat kajian kita tahun kemarin. Bagaimana Al-Quran turun, bagaimana pembukuan Al-Quran. Al-Quran ketika turun, Nabi langsung sampaikan kepada bagian yang menulis wahyu, yang menulis Al-Quran. Jadi di zaman Nabi pun banyak yang menulis Al-Quran, banyak yang bisa menulis. Hadis Nabi Muhammad pun juga termasuk dari bagian tersebut. Dari zaman Nabi Muhammad, itu banyak udah sahabat yang menulis hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya contoh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau meninggal di tahun 65 Hijriah. Beliau punya satu kitab. Beliau namakan kitab ini As-Sadiqah. Kitab yang paling jujur. Apa isinya? Semua hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah meninggal tahun 78 Hijriah. Beliau juga punya kitab. Apa isinya? Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in yang terkenal, Humam bin Munabbih. Beliau di awal abad kedua, akhir abad pertama. Beliau juga punya kitab. Apa isinya? Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwasannya hadis Nabi itu sudah ada yang menulis dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar apa Pak kita tahu ini? Biar kita tidak mudah tertipu dengan suara-suara yang suka menyesatkan umat Islam,
ingin membuat umat Islam ragu dengan hadis-hadis Nabi mereka. Karena banyak pemahaman seperti itu. Udah muncul bertahun-tahun suara seperti itu. Meragukan umat Islam dengan hadis Sahih Al-Bukhari. Meragukan umat Islam dengan hadis Sahih Muslim. Yang mana Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling akurat nisbatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tadi. Kamu yakin apa hadis itu benar hadis Nabi kamu? Wong hadis itu ditulis di abad kedua, jaraknya berarti hampir 100 tahun. Nah, itu orang yang tidak paham sejarah. Hadis Nabi Muhammad pertama kali ditulis bukan di abad kedua. Tapi di abad Nabi, di zaman Nabi, sudah ada sahabat-sahabat yang menulis hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kita ulang, kita sampaikan kepada orang yang tadi yang meragukan kita tentang hadis Nabi, di zaman Nabi tidak mengandalkan tulisan, tapi yang diandalkan hafalan. Abu Hurairah, terkenal kan? Kita semua tahu Abu Hurairah, perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jumlah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadis Nabi 5.000 hadis. Banyak. Itu Abu Hurairah pernah datang ke Nabi. Ya Rasulullah, doakan hafalan aku kuat. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Hurairah itu memakai serban. Bentangkan serbanmu. Dibentangkan sama Abu Hurairah. Akhirnya Nabi berdoa, minta kepada Allah. Setelah Nabi doa, Nabi begini kan, Nabi letakkan tangan beliau ke serbannya Abu Hurairah tadi. Kayak meletakkan sesuatu. Lipat wahai Abu Hurairah, dilipat sama Abu Hurairah. Tempelkan ke dadamu, ditempelkan ke dadanya. Kata Abu Hurairah, dari saat itu aku tidak pernah lupa apa yang aku hafal. Semua yang aku hafal, yang aku dengar dari Nabi langsung lengket, tidak pernah lupa sampai beliau meninggal dunia. Berkat doa Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Nabi banyak yang sudah menulis hadis dan sekali lagi tulisan bukan andalan mereka untuk melekatkan maklumat yang mereka terima dari Nabi, melainkan hafalan. Kemudian di abad kedua, ma'asyarul hadirin, di akhir daripada Daulat Umayyah, yaitu khalifah yang sangat terkenal, Khalifah Al-Adil Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang sangat adil luar biasa. Walaupun masa jabatan beliau tidak sampai 3 tahun, cuma 2 tahun sekian, cuma beliau sudah mengembalikan semua kezoliman yang dilakukan oleh keluarganya, Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan bahkan di masa jabatan Umar bin Abdul Aziz, serigala itu nggak berani makan kambing punya orang. Jadi binatang sampai takut. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz, serigala tidak berani makan kambing yang punya uang, tidak berani. Dia berburu di hutan, kambing liar atau yang liar-liar. Kambing punya uang, tidak berani serigala makan. Kamu, karena khalifah pada saat itu Umar bin Abdul Aziz. Saking adilnya. Nah, di masa jabatan Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau melihat banyak sudah sahabat yang mulai meninggal dunia, di masa beliau masih banyak sahabat, cuman udah mulai banyak yang meninggal. Akhirnya beliau mengutus ulama-ulama di setiap negeri-negeri Islam, diperintahkan sama beliau, keluar madad dari beliau untuk mengumpulkan dan membukukan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Di Madinah dikirimi oleh beliau. Fulan, gubernur Madinah siapa? Kau cari ulama yang tersisa di Madinah, tugaskan untuk membukukan, mengumpulkan hadis Nabi Muhammad di satu buku, begitu. Di Mesir beliau kumpulkan juga, di Mekah beliau perintahkan semua daulah, ya semua negeri yang di situ banyak sahabat Nabi dan banyak ulamanya, beliau utus, beliau perintahkan untuk mengumpulkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Al-Qur'an itu pengumpulannya atas ide Umar bin Khattab, hadis Nabi Muhammad pengumpulannya. Jadi bukan pencatatan pertama kali, bukan, pengumpulan dikumpulkan itu atas ide Umar bin Abdul Aziz. Dan perlu kita ketahui, Umar bin Abdul Aziz itu cucu daripada Umar bin Khattab, dari ibu. Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz ini punya ibu, Abdul Aziz, ya Umar bapaknya Abdul Aziz. Abdul Aziz ini punya ibu
itu adalah cucu dari Umar bin Khattab. Abdul Aziz punya ibu, Abdul Aziz punya ibu dari Abdul Aziz berarti neneknya Umar dari bapak itu adalah putri Umar bin Khattab. Putrinya Umar bin Khattab. Jadi ada hubungan darah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, di abad kedua lah, di awal abad kedua masih ada sahabat-sahabat Nabi masih tersisa dan ulama dari tabi'in banyak sekali murid-murid sahabat Nabi Muhammad SAW. Disitulah pertama kali Umar bin Abdul Aziz memerintahkan para ulamanya untuk membukukan, untuk mengumpulkan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah awal mula pembukuan hadis Nabi. Tapi bukan awal mula penulisan hadis Nabi. Kalau awal mula penulisan hadis Nabi Muhammad sudah ada dari zaman Nabi Muhammad. Kalau pembukuan baru itu adanya di zaman tabi'in di awal abad kedua di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dikumpulkan semua oleh ulama hadis Nabi besar Muhammad SAW. Baru setelah itu muncul ulama-ulama baru di zaman tabi'in dan tabi'in abad ketiga yang mereka mengumpulkan hadis Nabi Muhammad. Ada yang mengumpulkan pakai bab begini, ada yang mengumpulkan metodenya begini. Imam Bukhari mengumpulkan hadis sahih saja, seterusnya. Jadi awalnya kita sudah tahu, setelahnya makin banyak sampailah kepada kita sekarang ini. Alhamdulillah. Kita sekarang gampang. Kalau ulama dulu nak mengumpulkan hadis, seperti yang kita dengarkan cerita sahabat kemarin dari Madinah mereka ke Mesir, cuma nak dengar ke sikoh hadis. Kita sekarang alhamdulillah berkat ide dari Umar bin Abdul Aziz, berkat usaha upaya dari ulama di zaman Umar bin Abdul Aziz, kita sekarang kalau nak dengarkan hadis Nabi tinggal beli kitab Bukhari atau Sahih Muslim, gampang langsung kita dengarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak perlu ragu bahwasanya kitab hadis yang sekarang ada nisbat kepada ulama-ulama di abad ketiga, abad kedua atau abad keempat itu pasti nisbatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal masalah sanad saja. Nah, itu udah dijelaskan semua sama ulama. Inilah kurang lebih ma'asyiral hadirin penjelasan seputar sejarah tentang pembukuan atau pengumpulan pendataan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjaga Al-Qur'an, Allah juga menjaga hadis Nabi. Allah jaga Al-Qur'an, Allah juga jaga hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad adalah tafsir, bayan untuk Al-Quran. Jadi sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, Allah jaga juga hadis Nabi. Dengan apa Allah menjaga hadis Nabi? Dengan Allah munculkan orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Allah munculkan Imam Ibn Shihab. Allah munculkan Imam Malik. Allah munculkan Imam Syafi'i. Munculkan Ahmad bin Hambal, Bukhari, Muslim, Nasai, dan seterusnya. Ramai, banyak Pak. Ulama hadis itu, bukan sedikit. Dan kita kalau baca sejarah bagaimana mereka menjaga hadis Nabi, luar biasa sekali. Jadi kalau ada orang yang ingin membuat kita ragu dengan hadis Nabi, itu pasti orang dua udah kemungkinannya. Kemungkinan pertama dia kelompok sesat, kemungkinan kedua dia tidak tahu sejarah pengumpulan hadis Nabi itu cuma. Kalau ada orang datang ke kita ingin membuat kita ragu dengan hadis Nabi yang sudah ada di kitab-kitab sekarang, itu cuma dua kemungkinan. Uang tadi kalau tidak dari kelompok sesat, uang tadi tidak paham sejarah. Tidak paham sejarah bagaimana ulama-ulama di abad kedua, tiga, empat mengumpulkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita dengar dan kita bisa menerapkannya di kehidupan kita dan membuat kita semangat paling tidak untuk membaca. Bagus kita baca hadis Nabi. Sehari kita baca hadis Nabi siko, tahu terjemahannya penting. Jadi hadis Nabi itu kan Nabi itu suri tauladan buat kita. Hadis Nabi pondasi kedua dalam syariat Islam. Jadi penting kita punya kitab hadis di rumah terjemahan. Baca siko hadis di Bukhari sehari, besok hadis kedua, besok hadis ketiga. Luar biasa nikmatnya ketika membaca hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan
apa yang kita dengarkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jatuh di